Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kawan-kawan semua, adik-adik. Hari ini adalah pertemuan kita pertama untuk materi praktikum. Pada kesempatan pertemuan ini, saya coba perkenalkan kepada kalian peralatan dasar seorang geologis ketika melaksanakan kegiatan lapangan. Di depan saya di meja ini sudah ada beberapa perlengkapan standar seorang geologis ketika melaksanakan aktivitas lapangan. Yang pertama, ini tentu saja kalian sudah mengenal ini, namanya ini palu geologi. Ada dua jenis palu geologi. Yang satu adalah berujung runcing. Ini biasanya digunakan untuk survei ketika melaksanakan pemetaan di daerah yang dominan adalah batuan beku. Jadi ini untuk batuan yang keras, batuan beku atau batuan metamorf. Yang kedua adalah yang ujungnya lancip seperti pahat. Ini umumnya digunakan ketika kita bekerja di daerah yang dominannya batuan sedimen yang berlapis. Jadi dari sini dia bisa memecahkan. Ketika kita perlu sampel yang searah dengan lapisan, kita pukul dengan bagian yang runcing seperti pahat ini. Ya, ini pegangannya dari karet. Beratnya ada beberapa jenis. Itu yang kalau yang batuan beku hanya satu jenis, satu standar. Tapi kalau yang sedimen ini, yang ujungnya pipi ini ada beberapa macam ukuran. Ini termasuk yang kecil. Nanti ada lagi yang besar dan agak panjang tangkainya, seperti kurang lebih seperti ini, cuman ukurannya sama panjangnya, cuman ujungnya saja yang jadi pipi seperti ini. Ini mereknya dari S-Wing buatan Amerika. Ini umumnya sangat tahan. Pengguna asal digunakan dengan normal, yaitu dengan tidak boleh dipukulkan antara kalau palu dengan palu. Misalnya kita karena terlalu keras, kita pukul palu dengan satu nggak cukup, kita pukul lagi dengan palu yang kedua, itu sangat berbahaya karena bisa patah ininya. Ini biasanya perlengkapan ini cukup beli satu kali dalam seumur hidup, biasanya selama karir, nggak perlu ganti-ganti dan tidak mudah rusak. Yang kedua adalah GPS. GPS ini adalah alat navigasi untuk memperoleh koordinat posisi kita berada. Jadi produsen dari GPS ini sekarang ini sudah banyak sekali. Ada di sini ya, saya bawa untuk sampel adalah mereknya Garmin. Ada juga nanti Magellan. Ada juga Sunto. Sekarang sudah banyak beredar macam-macam. Malah sekarang di handphone aja kan sudah ada GPS-nya. Ini fungsinya untuk ngambil koordinat ya, posisi kita ada di mana, sehingga kita bisa ngeplot di peta posisi kita. Pemakaiannya cukup dengan tekan power on, nanti akan muncul posisi kita pada saat kita berada. Ini tipe Garmin GPS Map 78S, yang tipenya macam-macam ya, nanti juga banyak di pasaran. Ini Garmin, ini GPS Global Positioning System. Yang ketiga, saya ke ini dulu, ke loop. Loop itu gunanya adalah untuk memperbesar ketika kita melakukan deskripsi batuan di lapangan. Ada beberapa macam pembesaran. Yang umum dipakai adalah yang pembesaran 20 kali dan 40 kali. Ini yang saya peragakan di sini adalah yang 20 kali. Mereknya macam-macam juga. Ada buatan Jepang, ada buatan Amerika. Ini yang kebetulan mereknya yang Iwamoto. Cara pakainya, loop ini harus dekat ke mata, baru nanti
yang benda yang akan kita lihatnya itu dijauhkan dan didekatkan sesuai dengan fokus mata kita. Jadi dia bukan loopnya yang digeser-geser, tapi bendanya yang kita mau lihat yang digeser-geser untuk supaya kita fokus. Jadi loopnya di dekat mata, kemudian yang barang yang kita amati itu di dekat dan dijauhkan sesuai dengan fokus mata kita ya. Itu yang ketiga perlengkapan yang selalu kita bawa ketika ke lapangan. Yang terakhir nih, yang keempat, ada kompas geologi. Ini kompas geologi ini banyak sekali gunanya. Jadi suatu perlengkapan wajib yang tidak boleh tertinggal ketika kita ke lapangan. Ada beberapa macam tipe kompas. Yang ini tipe Brunton 2003. Biasanya dia datang dengan kantong kulit, dan dia dimasukkan seperti begini, kemudian nanti ditutup dan diikat pinggang. Ini hati-hati kalau Anda memakai ini, nanti selalu berapa meter Anda cek, jangan sampai nanti kena nyangkut ranting atau pohon, ini terbuka sendiri dan ketika Anda berjalan jatuh. Jadi setiap berapa meter Anda cek, cukup di lubang yang ini dicek ada nggak ada kompasnya di dalam atau enggak ya. Kompas ini materialnya juga macam-macam. Yang ini tipe ini berwarna putih krem, itu terbuat dari fiberglass. Ada juga yang dari besi yang warnanya biasanya hitam. Yang besi sudah mulai ditinggalkan karena berat. Jadi ini yang sering dipakai adalah yang fiberglass, bahannya fiberglass. Ini buatan Amerika, Indonesia belum bisa memproduksinya. Komponen yang ada di dalam kompas ini adalah pertama anatominya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tubuh kompasnya sendiri, ini yang sebelah kiri. Dan di sebelah kanan itu adalah tutupnya kompas yang dilengkapi dengan cermin. Kita lihat sekarang dari bodi utama kompas. Di sini ada jarum, tentu saja. Ada jarum kompas yang berkode tuliskan N dan S. Seperti kalian ketahui bahwa jarum kompas ini bergerak mengikuti kutub bumi. Arahnya utara dan selatan. N itu berarti utara, S itu berarti selatan. N itu north, S itu south. Selalu menunjukkan arah, kedua arah itu. Jadi dia nggak mungkin menunjukkan arah timur atau barat. Nah, tapi kalau kita sebagai geologis kita tahu bahwa arah barat itu ada di kirinya north kalau kita menghadap ke utara. Dan di sebelah kanannya north itu berarti timur. Jadi penting bagi kita hanya mengetahui dua arah itu saja, kita sudah mengetahui arah-arah mata angin yang lain. Yang kedua ada bull's eye, yang lingkaran yang berisi air di tengah, berbentuk lingkaran, ada di belakangnya ada warna hijau stabilo. Ini gunanya untuk melevelkan posisi kompas. Jadi kalau udah posisi horizontal, maka gelembung udaranya itu harus berada di tengah. Kurang lebih berada di lingkaran yang berwarna hitam yang di dalam bull's eyes. Yang ketiga selanjutnya adalah klino. Klino itu gunanya untuk melevelkan pada saat kita mengukur kemiringan. Jadi klino itu yang gelembung udaranya harus berada di tengah-tengah. Gimana supaya cara di tengah-tengah? Di belakangnya bodi kompas ini ada bagian yang bisa diputar. Jadi ketika kita mengukur dalam keadaan miring, maka klino yang berisi gelembung itu kita putar bagian belakang ini dengan memutar sambil kita melihat klinonya. Apakah dia sudah di tengah atau belum gelembungnya, dengan memutar bagian
belakangnya ini. Ya, ini bisa berputar. Komponen selanjutnya adalah angka-angka yang berada di lingkaran kompas. Angka ini menunjukkan sudut dari arah utara, namanya sudut azimut. Jadi di sudut azimut itu adalah sudut horizontal antara arah utara dengan arah kita menghadap. Ditunjukkan dengan nanti arah panah yang jarumnya berkode N atau utara. Yang ke selanjutnya ada skala angka-angka yang berada di belakang, di bawah dari bulatan kompas ini. Itu berisi angka-angka yang untuk dilakukan pembacaan kemiringan. Jadi ketika kita tadi seperti contoh, kita mengukur kemiringan kompasnya, itu kita putar klinonya hingga klino bubblesnya itu berada di tengah. Kemudian yang kita baca adalah skala yang di bawah, bukan yang di atas ini. Kalau yang di atas ini untuk azimut dibaca dengan petunjuk jarum N. Kalau yang di bawah itu dibaca dengan petunjuk yang ada skala yang di bawah, bukan yang di atas. Oke. Selanjutnya adalah visor atau lubang intip, lubang untuk melihat. Jadi di sini ada plastik, dari bahan plastik itu untuk mengarahkan kalau kita membidik kompas ini untuk suatu objek tertentu, misalnya gunung atau objek-objek lain yang harus kita coba presisikan. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah ada jarum kecil di ujung 0, angka 0. Itu gunanya untuk mensetel itu sebagai arah 0 derajat dari utara. Nah, kalau semakin jauh kita dari khatulistiwa, maka akan terjadi inklinasi yang cukup besar. Katakanlah utara sebenarnya itu adalah arah 0 derajat. Kadang-kadang posisi kita jauh dari khatulistiwa, maka arah 0-nya itu kadang-kadang harusnya digeser menjadi 5 derajat. Dan itu harus dikalibrasi penyesuaian dengan memutar skrup yang ada di bodi kompas. Ini diputar bisa dengan koin ataupun obeng minus, sehingga jarum yang ada di skala angka-angka ini akan menunjukkan inklinasi yang ada pada daerah kita. Bagaimana kita mengetahui daerah kita inklinasi berapa? Itu adanya di peta regional magnetik. Jadi kita harus melihat dulu ketika kita bekerja di daerah yang jauh dari khatulistiwa, maka kita harus set kompas kita agar kita tidak salah arah. Tapi untuk kerja di wilayah Indonesia, karena kita umumnya berada di wilayah kita berada di khatulistiwa, maka inklinasinya tidak perlu diset, cukup tetap dibuat di 0 derajat saja. Komponen selanjutnya ada cermin. Cermin ini ada garis tengahnya berwarna hitam dan ada lubang untuk dia melihat atau membidik objek yang akan kita tuju arahnya. Ini gunanya ketika kita menentukan sudut, baik itu sudut azimut maupun sudut inklinasi atau kemiringan. Kita melihat dari cermin ini untuk menyetel posisi bull's eyes sama posisi klinonya. Ya. Kemudian di sini ada anak bantu juga untuk melihat ini objek yang akan kita bidik. Ya. Ini posisinya kalau normal itu harusnya dia kunci dia akan berbunyi ketika dia tertutup dengan rapat. Jadi ketika Anda melihat kompas,
bagian mana yang harus dibuka. Anda perhatikan ini tidak ada hitam-hitamnya, ini engsel. Berarti ini bukan pintunya yang ini. Jadi yang harus Anda buka adalah yang ada bagian hitamnya ini, kemudian ada tarikannya di sini. Ada cerukannya. Nah, inilah yang harus ditarik. Umumnya kompas yang masih baru itu masih melekat kuat. Jadi ketika Anda ragu-ragu mana bagian yang harus dilihat, maka kadang-kadang Anda memaksa membuka di sini. Padahal ini bukan untuk membuka, tapi ini adalah engselnya. Jadi bukalah pada bagian yang hitam-hitam ini, kemudian ada tarikannya di sampingnya, maka Anda buka begini. Oke, sementara ini untuk perlengkapan dasar dari seorang geologi ketika pergi ke lapangan. Dan satu lagi yang amat penting juga adalah kamera. Kamera itu boleh, sekarang sudah canggih, banyak handphone yang dilengkapi oleh kamera. Ya, itu sudah cukup untuk membuat dokumentasi. Sementara kita perkenalan dulu peralatannya. Nanti setelah ini materi kedua adalah bagaimana kita menggunakan masing-masing alat tersebut. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.